Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai Electronic Data Interchange dan Financial Electronic Data Interchange. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama itu ada Renata Susanto dengan NIM 071, yang kedua ada Tia Salonika dengan NIM 094, kemudian yang ketiga ada Priscila dengan NIM 095, yang keempat ada Ana Cecil dengan NIM 101, dan yang terakhir ada saya sendiri, Wastin Jelin dengan NIM 118. Dalam materi kali ini kami akan membahas yang pertama itu ada latar belakang Electronic Data Interchange, kemudian pengertian Electronic Data Interchange, yang ketiga ada pengertian Financial Electronic Data Interchange, yang keempat ada penerapan Electronic Data Interchange pada perusahaan, yang kelima hubungan dari penerapan Electronic Data Interchange dan Financial Electronic Data Interchange, dan yang terakhir itu ada contoh kasus penerapan Electronic Data Interchange. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Jadi dunia bisnis yang semakin kompetitif, teknologi informasi terus berkembang begitu pesat, menuntut suatu perusahaan selalu mampu menciptakan suatu pembaharuan atau inovasi, atau strategi khusus yang akan dilaksanakan. Salah satu tujuannya adanya inovasi dan definisi strategi yang harus diterapkan perusahaan dengan mereka, semoga mampu mengintervensi persaingan yang semakin ketat dan memperoleh keunggulan yang kompetitif. Oleh karena itu, Electronic Data Interchange atau EDI telah menjadi topik sentral dan menjadi semakin populer dan penting, karena telah menjadi sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer, antar perusahaan, atau instansi secara elektronis, dengan menggunakan format standar yang telah disepakati, di mana antar dua pihak yang berhubungan yang memiliki sistem dan aplikasi yang berbeda, dihubungkan dengan teknologi EDI, atau Value Added Network. Data Electronic Interchange ini salah satu bentuk elektronik memungkinkan pertukaran dokumen elektronik antara perusahaan yang berbeda. Jadi kemungkinan mengirim dokumen dilakukan secara otomatis melalui jaringan komputer yang terhubung dengan mitra bisnis. Berikut ada Financial Electronic Data Interchange. Financial Electronic Data Interchange adalah varian Electronic Data Interchange yang digunakan secara khusus untuk pertukaran dokumen keuangan antara perusahaan dan mitra bisnis. Jadi, kemungkinan pertukaran informasi keuangan secara otomatis dan aman antara perusahaan dan mitra bisnis melalui jaringan komputer. Dalam FEDIC, dokumen keuangan seperti faktur, pengiriman uang, dan informasi pembayaran dapat ditukar secara elektronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan Electronic Data Interchange pada suatu perusahaan. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai gimana sih penerapan Electronic Data Interchange pada perusahaan, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu Electronic Data Interchange. Jadi Electronic Data Interchange adalah metode pertukaran sebuah data untuk proses bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer atau internet. Nah, perusahaan itu perlu menggunakan EDI dalam menjalankan perusahaan, karena dengan menggunakan EDI, perusahaan akan menghemat biaya yang keluar. Penghematan ini tuh didapatkan karena dengan EDI, perusahaan tidak memerlukan biaya kertas, biaya penyimpanan dokumen, dan biaya pengiriman dokumen. Lalu kecepatan jika perusahaan menggunakan EDI ini, pengiriman dokumen hanya kurang dari 1 menit. Lalu ada keakuratan data yang dihasilkan. EDI ini juga mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi karena tidak ada entry data ulang. Selain itu, sistem EDI sudah dilengkapi dengan ACC atau Error Correction Control yang akan mengidentifikasikan kesalahan dengan cepat sehingga dapat segera diperbaiki. Lalu ada penerapan Electronic Data Interchange pada perusahaan. Gimana sih penerapannya?
Jadi penerapan elektronik data interchange pada perusahaan, yaitu pertukaran informasi bisnis pada saat ini, umumnya dilakukan dengan cara yang konvensional, yaitu dengan menggunakan media berupa kertas. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis suatu perusahaan, tentu akan meningkat pula penggunaan kertas di dalam kegiatan di perusahaan. Untuk itu, hal tersebut dapat menimbulkan banyak masalah, seperti keterlambatan dalam pertukaran informasi, kehilangan data, yang sekaligus juga berarti menambah beban keuangan dalam perusahaan. Nah, hal ini tuh menyebabkan ketidakefisienan dalam proses bisnis, khususnya yang berkaitan dengan pertukaran informasi bisnis. Namun dengan kehadiran internet memiliki dampak yang signifikan untuk menyelesaikan masalah pertukaran data yang awalnya dilakukan secara konvensional. Namun jaminan keamanan yang terjadi melalui transaksi di internet ini juga menjadi kendala bagi sebagian orang, karena data perusahaan bisa tersebar luaskan ke umum akibat kurangnya tingkat keamanan melalui suatu internet. Untuk itu, dengan adanya Electronic Data Interchange atau EDI, bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat keefisienan dalam transaksi bisnis internet, sekaligus memberikan jaminan keamanan dalam suatu perusahaan untuk melakukan sebuah transaksi bisnis. Nah, EDI ini menggunakan format elektronik standar untuk membuat dan menyebarkan, lalu menyimpan data seperti daftar permintaan, quantitation, pesanan pembelian, dan faktur. EDI ini juga dapat membantu menghubungkan beberapa perusahaan sekaligus yang menyebabkan harmonisasi informasi yang mampu mengintegrasikan seluruh pelaku di sepanjang supply chain. Nah, EDI ini memiliki standarisasi transaksi perdagangan, sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya, tanpa memerlukan adanya hard copy. Nah, apa sih tujuan penerapan EDI dalam suatu perusahaan? Jadi, penerapan EDI dalam suatu perusahaan itu yang pertama adalah membantu menjalankan proses bisnisnya, dan yang kedua ada mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat secara efisien dan penyelesaiannya, serta memakan waktu yang cukup singkat dan efektif. Yang ketiga ada jalin komunikasi yang sangat baik antar sesama pelaku kegiatan bisnis, baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, apabila proses EDI dilakukan di perusahaan dengan baik, maka akan terjalin komunikasi yang sangat baik antar sesama pelaku usaha dalam transaksi bisnis, sehingga akan menghasilkan suatu kesepakatan yang diinginkan oleh pelaku usaha yang terjadi di suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan antara EDI dan VEDI. Jadi apa sih itu EDI? EDI itu kepanjangannya Electronic Data Interchange atau pertukaran elektronik data adalah model yang biasanya digunakan untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. EDI memiliki standarisasi transaksi perdagangan sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem lainnya tanpa menggunakan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada cara kerja dari EDI. Jadi ada 3 komponen utama dalam cara kerja EDI. Yang pertama itu ada pesan standar. Pesan standar itu yang berisi teks yang memiliki informasi dan aturan sebagai penerjemah dari satu atau lebih dokumen bisnis. Selanjutnya ada perangkat lunak EDI. Penerjemah dari pesan standar EDI ke dalam internal format perusahaan penerima. Perangkat lunak EDI juga harus terintegrasi dalam bisnis yang digunakan. Yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi ini sangat berbeda dengan komunikasi yang kita
bersifat konvensional. Hal ini disebabkan komunikasi di EDI dilakukan melalui antar mesin atau komputer. Selanjutnya itu ada FEDI. FEDI itu Financial Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik keuangan adalah hal yang melibatkan transfer informasi elektronik dalam format standar yang akan dibaca mesin. FEDI adalah transfer pembayaran elektronik, informasi terkait pembayaran atau dokumen keuangan lainnya dalam format standar yang dapat dibaca mesin. Bisnis menggunakan FEDI untuk mengirimkan pembayaran satu sama lain, tetapi pemerintah biasanya mengandalkan FEDI untuk mentransfer pembayaran pajak. Untuk cara kerja dari FEDI ini ada 5. Yang pertama itu pembeli secara elektronik mengekstrak informasi pembayaran dari sistem hutang dagang organisasi. Setelah itu, data akan diformat menjadi standar EDI. Yang kedua ada transaksi ditransmisikan ke bank organisasi. Ketiga ada bank akan memformat informasi ke dalam format yang diperlukan untuk transmisinya melalui jaringan Automated Clearing House atau ACH sebagai transaksi ACH. Yang keempat, jaringan ACH akan mengirimkan pembayaran dan data terkait ke bank penjual dengan bank mengkredit penjual. Yang terakhir, itu otomatis mengirimkan informasi pembayaran ke sistem piutang penjual, di mana penjual dapat melihat dana yang diposting. Jadi untuk hubungan dari EDI dan FEDI itu untuk bertukar informasi bagian dari hubungan pembeli penjual dalam bisnis shop, bisnis e-commerce, electronic fund transfer atau EFT yang merujuk kepada proses pembayaran tunai secara elektronik daripada mempergunakan cek. ACH kredit ini merupakan perintah kepada bank untuk memindahkan atau mengirimkan dana dari rekening kita ke rekening lain. ACH debit juga perintah kepada bank kita untuk mengirimkan dana dari rekening lain ke rekening kita. Masuk kepada contoh kasus. EDI menggantikan persiapan dan pemrosesan surat yang terkait dengan komunikasi bisnis tradisional. Dengan adanya EDI, keterlambatan pertukaran informasi antara trading partner dapat dihilangkan untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Sehingga kekuatan sebenarnya dari EDI ini terletak pada standarisasi informasi yang ditransmisikan dan dokumen bisnis yang memungkinkan pertukaran informasi tanpa kertas. Trading partners di sini merupakan bagian-bagian yang terlibat pada suatu transaksi jual beli seperti manufaktur, supplier, dan distributor. Pada contoh kasus ini kami mengambil contoh kasus dari swalayan ataupun supermarket besar yang bernama Carrefour. Dalam hal pengiriman barang melalui pemasok, Carrefour menetapkan Central Order Pool atau COP. Carrefour mengadopsi Electronic Data Interchange atau EDI untuk melakukan pemesanan melalui semua pemasoknya. Keuntungan yang didapatkan Carrefour dengan penggunaan EDI. Yang pertama adalah mengurangi pekerjaan manual, yang kedua menghemat waktu, yang tiga mengurangi kesalahan manusia, yang keempat penghematan biaya, yang kelima lebih berorientasi pada pekerjaan, yang keenam lebih aman dan lebih dapat diandalkan, dan yang terakhir adalah lebih produktif. Program EDI bersifat wajib untuk Carrefour, tetapi Carrefour tidak memungut biaya untuk sistem EDI tersebut. Penyediaan jasa EDI ini merupakan perusahaan jasa EDI yang digunakan oleh Carrefour untuk menyediakan semua proses bisnis dengan pemasok Carrefour. EDI memiliki 3 komponen di dalamnya, yaitu pesan standar, perangkat lunak, dan komunikasi. Kemudian, EDI yang diterapkan kepada Carrefour di sini menggunakan komponen pesan standar. Komunikasi dilakukan oleh EDI seluruhnya dengan menggunakan sistem komputer trading partners. Trading partners harus menggunakan jaringan atau protokol komunikasi yang sama
dan memiliki kecepatan jaringan yang tepat. Seperti pada gambar di samping ini, dijelaskan bahwa alur komunikasi pada gambar tersebut, proses perusahaan melakukan pengiriman pesan standar yang telah diterjemahkan dalam bentuk data internal format. Setelah menjadi data internal format, kemudian diterjemahkan kembali menjadi EDI dokumen. Lalu, EDI dokumen tersebut ini langsung diterima oleh perusahaan penerima pesan dalam bentuk data internal format. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.